Halo teman-teman, hari ini kita bahas lagi mengenai Bapak Ferry Latuhihin ya, seorang pengamat ekonomi yang sangat-sangat fenomenal yang sudah beberapa hari membahas mengenai Pak Purbaya yang diduga mentarget dia ya, atau mau ngerjain dia, atau mau melaksanakan abuse of power ya, maksudnya pelanggaran kekuasaan kepada si Pak Ferry. Gue udah 2 kali bikin video tentang Pak Ferry ya, kalau nggak salah ya. Dan terus terang tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian mengenai masalah apa sih yang sedang dia hadapi gitu loh. Kenapa sih dia nggak buka-bukaan aja? Kan ini ada surat pajaknya, dibuka aja ke publik Pak, kalau emang mau ya, biar kita tahu sama-sama Pak Ferry yang salah atau Pak Purbaya yang brengsek gitu kan. Dan by the way, walaupun Pak Ferry ada salah ya, tidak sepatutnya kalau memang dikerjain oleh Pak Purbaya gitu. Dan kemarin ada lagi video di forum keadilan lagi nih mengenai Pak Ferry dan langsung Pak Ferry yang ada di video itu dan langsung kita komentari teman-teman ya. Kita komentari mungkin klip-klip utama aja mengenai kasus Pak Ferry. Ini lebih lebih terang lagi nih ya di videonya Pak Forum Keadilan. Nanti kemudian kita baca komentarnya si netizen di video-video gue ya. Dan gue rasa ini terakhir kali deh bahas Pak Ferry ya, kalau emang nggak ada kejelasan ya, karena ini juga nggak jelas masalahnya apa ya. Oke, gue rasa seharusnya si Forum Keadilan tuh minta suratnya Pak ya. Forum Keadilan minta suratnya, kita publis, kita baca poin demi poin masalahnya apa gitu loh. Kan ada suratnya, ini jangan cuman kabar burung ya, si Forum Keadilan ini ya. Oke, Pak Ferry juga gue rasa nggak apa-apa kok ya kita terbuka ya. Kalau emang mau terbuka apa adanya, gue juga terbuka semua kasus-kasus gue ya kepada publik ya. Kalau emang mau kita buka gitu. Oke, ini Profesor Ferry Latuhin mengatakan saya lawan Purbaya kalau saya terus diganggu. Oke, oke. Pertanyaannya adalah, lu mau lawan pakai apa, Pak? Ya, kalau nggak pakai upaya hukum mau pakai apa gitu loh. Gue seperti yang sering gue katakan kepada teman-teman semua ya, yang namanya DJP itu tidak bisa dilawan dengan no viral no justice. Bukan begitu cara ngelawan DJP ya. Walaupun ada 1-2 kasus yang berhasil, tetapi eh, tidak semua dan sebagian besar nggak berhasil ya. Sebagian besar lu malah disita rekeningnya, malah diblokir, kemudian masuk penjara juga banyak ya. Oke, kita nonton dan gue akan langsung memberikan komentar ya, kalau gue punya komentar ya. Prof merasa bahwa memang Prof dijadikan target oleh Menteri Purbaya. Kira-kira 2 bulan lalu, apa 2 bulan setengah lalu ya, saya udah mendapat pesan dari seorang kawan saya, terus terang aja, Pak Raden Pardede. Kita Raden Pardede ya. sama-sama dulu di Dana Reksa Riset Institute. Siapa Raden Pardede? Raden Pardede. Raden Pardede ini siapa ya? Ekonom Indonesia. Sekarang dia itu utama PT Perusahaan Pengelolaan Aset, perusahaan pengganti fungsi BPPN. Oke, dan ini artikel dan berita dengan kata kunci Raden Pardede. Sepertinya dia orang ekonomi ya, orang ekonom yang cukup dekat dengan kita semua nih kayaknya. Cuman gue sih nggak kenal ya. DJP diminta lebih agresif ya. Kayaknya ini tidak tidak jauh dari Kementerian Keuangan ya, Pak Raden Pardede ya. Oke. Dan memang diisukan juga dia bakal jadi Menteri Keuangan dan sebagainya ya. Nantilah kita lihat. Institute ya, di mana Purbaya juga ikut di situ kan. Fair, hati-hati kamu nanti didatengin orang pajak. Sebulan kemudian nggak lama, bener datang. Jadi Pak Raden Pardede ini telepon si Pak Ferry mengatakan bahwa eh, nggak lama lagi lo akan dipanggil orang pajak. Dan ternyata sebulan kemudian betul-betul dipanggil orang pajak. Oke. Hmm. Kalau gitu forum keadilan ini aja, undang Pak Raden Pardede ya, biar terang benderang, biar terbuka apa adanya. Berani nggak terbuka apa adanya? Jangan cuman apa kabar burung aja ya. Mana Pak Raden Pardede? Dipanggil dong atau diundang dong, biar biar terbuka aja gitu loh. Kalau memang betul begitu. Sekarang pertanyaannya kan, kalau Pak Raden Pardede tahu isunya yang sebenarnya, boleh dong dia terbuka pada kita ya. Karena kan ini sama Pak Ferry sudah dibuka nih ke publik, gitu kan. Kalau emang dia tahu ada info pemeriksaan sebelum 1 bulan sebelum kejadian, berarti kan betul nih dia punya info orang dalam. Kalau dia punya info orang dalam, ini bisa ditelusuri gitu loh. Apakah betul ini tuh diawali oleh perintah Pak Purbaya, ya? Kalau ini diawali oleh perintah Pak Purbaya, terus terang gue tidak respect ya, tidak suka ya, nggak boleh Pak Purbaya begitu. Apa jalur birokrasi itu harus dilewati gitu loh.
apakah ada temuan pajak, ada temuan dari data apa OECD atau data apa gitu ya. Itu harus jelas gitu loh. Jangan sampai orang diperiksa gara-gara keinginan pribadi seorang pejabat ya, keinginan dari Kepala Kanwil contohnya. Itu nggak boleh juga. Keinginan Kepala KPP juga nggak boleh, keinginan Pak Dirjen juga nggak boleh, keinginan Purbaya juga tidak boleh. Harus ada tahapan-tahapan dan itu sudah diatur di dalam teknis pemeriksaan pajak gitu ya. Jadi nggak boleh orang tiba-tiba diperiksa gara-gara keinginan pribadi seorang menteri ya, nggak boleh itu ya. Itu abuse of power namanya. Tetapi kita nggak jelas, sampai sekarang kita belum tahu nih, yang mana yang benar gitu loh. Datang orang pajak, 4 orang datang ke saya, 4 ya, Ke orang. rumah? ke rumah di Oke. Cibubur ya. Saya buka surat panggilannya. Rumahnya di Cibubur, tapi sepertinya KPP-nya masih di Jakarta ya. Karena mungkin Pak Ferry masih alamatnya di alamat KPP kantor pajak nih, masih di Jakarta. Itu nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi bagi kita yang punya alamat KTP atau NPWP mungkin masih di suatu daerah, kemudian kita tinggal di daerah yang lain. Menurut gua sekarang udah tidak perlu pindah-pindah KTP atau pindah-pindah NPWP ya, sudah nggak perlu. Kalau KTP gua nggak tahu deh. Kalau NPWP nggak perlu. Karena semua pajak sudah online sekarang. Semua laporan pajak, hitung-hitungan pajak, bayar pajak semua sudah online. Jadi sudah tidak penting lagi untuk pindah-pindah alamat ya. Jadi ya nggak apa-apa dia di Cibubur tapi dipanggil ke Jakarta. Karena mungkin KPP Jakarta ya. Apa? Ternyata di situ tulis bahwa saya juga males bacanya gitu kan. Karena saya udah tebak ini ulah purbaya. Nah ini nih menurut gua Pak Purbaya, Pak Ferry, ya jangan begitu lah Pak ya. Jangan sembarangan menebak. Maksud gua ya dibaca dulu suratnya apa ya. Eh, Anyway, walaupun ini Pak Purbaya yang suruh, tetap aja kalau emang ada salahnya ya kita mesti tanggung jawab kan gitu dong, ya kan? Eh, nggak bisa semata-mata gara-gara kita musuhan sama Pak Purbaya, kemudian Pak Purbaya ngerjain ngerjain gua, kemudian gua tidak mau bahas gitu kan, nggak mau balas, nggak boleh juga ya. Atau gua mesti cuekin, ya nggak bisa juga ya. Sama kayak Jokowi deh. Kalau Jokowi udah perintahin polisi panggil kita gitu ya kita mesti hadapi dong. Kita nggak bisa bilang, ini ulasi kekuasaan lah, penguasa gue nggak mau urus lah. Nggak bisa Pak, masuk penjara ditangkap Pak. Ya sama Pak, kasusnya pajak juga sama, pajak juga sama nih. Kalau lu ngelawan, maksudnya bukan ngelawan ya, lu cuekin gitu ya. Kalau lu cuekin ya bisa 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 jadi masuk penjara Pak. Kalau lu lawan, ada upaya hukum. Upaya hukum kan ada step by stepnya, ada upaya satu gagal, kita lanjut upaya kedua. Upaya kedua gagal, kita lanjut upaya ketiga. Ada upaya-upayanya. Tapi kalau tidak diupayakan, kemudian si orang pajaknya nekat, ditangkap Pak, masuk penjara Pak. Bisa kejadian loh Pak ya. Dan sudah banyak orang kejadian begitu ya. Oke. Gitu lah ya. Saya punya mobil ini, punya mobil itu, mobil-mobil mewah lah ya gitu kan ya segala. Oke, jadi di surat pajaknya atau petugas pajaknya mengatakan Pak Ferry ini diduga mempunyai mobil A, B, C, D, E gitu ya. Nah, jadi teman-teman mesti paham nih. Ini kan ada data berarti. Ada data bahwa Pak Ferry seolah-olah mempunyai mobil A, B, C, D. Kemudian orang pajak kan meng-cross check dong ke data internal DJP yaitu SPT tahunannya Pak Ferry. Jangan-jangan Pak Ferry nggak bikin SPT tahunan nih. Atau jangan-jangan di SPT tahunannya Pak Ferry di situ tuh mobilnya tidak ada. Lah kalau gitu boleh dong orang pajak bertanya ya kan? Orang pajak punya data nih, orang pajak, Anda punya mobil ABCD, tapi di SPT tahunan tidak dilapor mobilnya. Kan berarti nggak sinkron. Kalau nggak sinkron, kemudian orang itu diperiksa, ya boleh dong, nggak salah. Ya, DJP nggak salah kalau gitu. Nah, jadi janganlah gara-gara kita kita nggak seneng sama DJP, kemudian kita cuekin, kita nggak mau urus. Jangan juga teman-teman ya. Dan juga untuk Pak Ferry deh, buat teman-teman semua juga deh. Macam saya bilang, saya ketawa ya kan. Saya bilang sama orang pajak, ini ulah purbaya Kang. Dan yang lebih lucu lagi, Dirjen Pajaknya sendiri, Pak Bimo, itu membisikkan kepada kawan saya, menyatakan mohon sorry kepada Prof. Ferry, itu bukan ulah saya. Nah, ini waduh. Ini bisa bisa jadi fitnah, tapi kalau ini benar memang brengsek itu Purbaya ya. Jadi gini, Pak Bimo adalah Direktur Jenderal Pajak, orang puncak di pajak. Nggak boleh dia bilang ini bukan urusan saya. Dia nggak boleh mengatakan ini bukan bukan kerjaan saya ya. Cuci tangan gitu ya, cuci tangan. Nggak bisa cuci tangan, lu Dirjen Pajaknya. Nggak boleh cuci tangan. Jadi
Nah, makanya ini kan isu nih, ini Pak Dirjen mesti klarifikasi Pak Bimo ya. Kalau nggak Pak Bimo, si Purbaya mesti klarifikasi. Kalau enggak, kalau lu nggak mau klarifikasi berarti betul, gitu aja. Kalau rakyat kan begitu ya, kalau rakyat udah memviralkan sesuatu, lu tidak bantah, berarti benar itu, ya. Kalau benar Pak Bimo cuci tangan di kasus ini, cilaka bos, negara kita bos, gimana? DJP berani periksa orang, tapi ketika ditanya lu nggak mau tanggung jawab, lu bilang bukan bukan kerjaan gua. Ya siapa? Kerjaan siapa? Pasti ditunjuk mukanya Purbaya dong. Kalau ditunjuk mukanya Purbaya gimana ceritanya? Lu yang mulai pemeriksaan kok, lu yang bikin surat pemeriksaan. Kalau emang lu nggak mau tanggung jawab, nggak berani pasang badan buat Purbaya nih, si Pak Dirjen nih, ya jangan periksa orang ya Pak Dirjen, Pak Bimo. Jangan periksa orang kalau lu ujung-ujungnya mau cuci tangan. Waduh, jadi kacau kacau semua kacau ini ya, kacau. Pak Bimo harusnya tegas, pasang badan. Iya Pak, kita periksa kamu, tapi tolong dijalankan sesuai prosedur ya, dijalankan dengan benar ya. Gitu Pak Bimo. Masa penegak hukum bilang bukan kerjaan saya? Teh. Ini sama kayak Pak Polisi. Pak Polisi tangkap orang gitu ya, atau periksa orang, panggil orang, kemudian dikonfirmasi ke Kapolri. Kapolri bilang, saya nggak tahu, bukan kerjaan saya. Ya nggak bisa begitu dong ya. Jadi sejauh yang gue tahu ya, Pak Kapolri nggak pernah lepas tangan, nggak pernah cuci tangan, nggak pernah dia bilang bukan saya yang ngurus gitu, nggak pernah. Pak Bimo kalau betul ngomong gitu, ya kacau balau dah internal Kemenkeu ini. Berarti kan nggak kompak kalian di internal Kemenkeu gitu loh. Masa kepala kepala DJP bisa ngomong bukan kerjaan saya. Gila lu. Confirm. Uniform abuse of power. Pak Presiden harus hati-hati dengan orang seperti ini yang masalah pribadi dibawa ke dalam di dalam hasanah ya wewenang. Nah, ini betul ya. Kalau emang benar ini kerjaannya Purbaya ya, memang brengsek itu Purbaya. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Mentang-mentang lu punya kekuasaan, lu mau hantam sesama warga negara ya, pakai kekuasaan. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Aduh, itu gaya-gaya Orde Baru itu ya. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu saya akan bilang saya keep fighting ya kan. Saya akan keep fighting kalau saya terus diganggu. Oke, Bapak mau fighting. Pertanyaan gua, bagaimana cara fightingnya, Pak? Memfighting DJP, Dirjen Pajak, itu tidak bisa dengan no violence no justice. Bapak harus melakukan upaya hukum. Oke, pertama, gugatan ke pengadilan pajak. Itu surat pemeriksaan Bapak buka aja ke pengadilan, Bapak bawa ke pengadilan, ya. By the way, pengadilan itu bisa online, Pak, tidak harus datang. Jadi Bapak nggak usah pusing-pusing dengan biaya-biaya transportasi dan sebagainya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Apakah betul Pak Bimo ngomong itu? Coba panggil Pak saksinya, Pak, orang-orang yang tadi Bapak bilang itu. Pak Deden dipanggil, kemudian tadi teman Bapak siapa itu yang ngomong begitu, yang titip pesan dari Pak Dirjen, panggil ke pengadilan, Pak, biar dia terbuka terang benderang, Pak, biar kita tempeleng tuh mukanya si Purbaya, kalau betul begitu ya. Tapi jangan-jangan orang-orang itu tidak mau bersaksi. Wah, cilaka, ya. Gugatan ke pengadilan bisa, Pak. Yang kedua, pemeriksaan itu sendiri, Pak, mesti Bapak lewatin nih. Tahapan-tahapan pemeriksaan mesti dilewati satu persatu, Pak. Jangan dibiarin tiba-tiba Bapak jadi tersangka, Pak. Bisa loh kejadian ya. Bisa kejadian loh tiba-tiba Bapak jadi tersangka itu bisa loh ya. Kemudian setelah Bapak sudah ditetapkan tersangka atau dikenain pajak dan sebagainya, Bapak masih boleh lagi upaya hukum berikutnya, bisa keberatan, bisa gugatan ke pengadilan. Setelah keberatan kalah, masih bisa banding ke pengadilan. Masih panjang Pak jalurnya Pak, dan masih sampai ke Mahkamah Agung, masih panjang. 5 tahun lagi belum selesai Pak kasusnya Pak. Ya, tetapi kalau Bapak cuekin, bisa masuk penjara Pak. Hati-hati Pak. Ini pertama dia diangkat, yang dia bilang saya jago, saya hebat, 2 bulan lagi lihat segala macam. Seseorang yang termasuk boleh dibilang pernah menjadi public figure pun, public figure juga ya punya posisi yang mentereng, nelfon saya, bro, siapa yang bisa menggantikan Purbaya? Saya kaget. Di hari pertama? Di hari pertama. Kan baru diangkat bro. Sponsornya ngamuk. Oh. Melihat dia arogan. Ini sumpah demi Tuhan kalau saya ngomong kosong. Ya, memang segitu arogannya si Purbaya ya, dan segitu NPD-nya itu orang ya, narsistik orangnya, narsis orangnya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita semua juga memang setiap dari kita itu punya level level NPD-nya masing-masing ya. Cuman si Purbaya ini udah terlalu ke ubun-ubun ya si NPD-nya dia. Segitu arogannya si Purbaya ya. Dan memang
terus terang kalau ngomongin Purbaya sih udah nggak ada harapan lah orang ini ya. Dari ujung ke ujung tuh salah semua si Purbaya itu ya. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar si Purbaya itu dari ujung ke ujungnya. Gue udah 90 hari bikin bikin konten hari per hari demi mengenai Pak Purbaya ya. Awalnya dia seorang superstar, seorang darling, media darling, sampai sekarang dianjing-anjingin semua orang ya Pak Purbaya itu ya. Siapa coba sekarang yang masih percaya sama Purbaya? Siapa yang masih mendukung Purbaya selain Prabowo? Oke, kita lanjut. Ini Tahu ada langsung satu ke acaranya. kasus yang tengah beredar di antara para podcaster, yakni dari sekian banyak orang yang kami undang, ada satu yang dipersoalkan, yakni ketika kami mengundang Profesor Ferry Latuhihin ke studio, dan itu berkaitan dengan pajak. Kami, para podcaster, kemudian dipanggil oleh Dinas Pajak, di bawah Ditjen Pajak tentu, ditanya tentang Ferry Latuhihin dan lain sebagainya. Oke, mohon maaf nih, tolong dong Pak, siapa Pak Forum Keadilan, terbuka aja Pak. Kasih kita lihat suratnya Pak. Jangan-jangan bukan surat panggilan Pak. Bapak ini nggak ngerti pajak nih. Makanya orang-orang ini nggak ngerti pajak. Jadi takutnya salah ngomong Pak ya. Kalau salah ngomong lu salah framing, salah ngomong, salah 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 tuduh gitu ya. Coba Pak, suratnya dipublis aja biar kita tahu semua. Apa sih Bapak khawatirkan? Takut apa Pak? Terbuka aja, Pak. Kita semua tahu kok udah biasa lah dipanggil pajak ya. Tetapi kita mau tahu ini surat apa ini? Surat pemanggilan sebagai saksi kah? Atau surat klarifikasi kah? Atau surat undangan untuk memberikan keterangan atau apa? Karena ini beda implikasinya. Surat panggilan untuk jadi saksi ini jelas. Berarti kan Pak Ferry itu adalah pemeriksaan bukti permulaan. Itu ujungnya ke pidana, ke penjara. Atau hanya surat klarifikasi mengenai data harta atau data penghasilan Pak Ferry. Kalau hanya klarifikasi atau surat mungkin undangan gitu ya, itu berarti pemeriksaan biasa. Ya, berarti itu arahnya ke perdata, bukan ke pidana. Nah, ini orang-orang ini nggak paham gitu loh. Semakin lu tidak paham, semakin lu salah memberikan edukasi, masyarakat jadi bingung, ya kan? Masyarakat jadi bingung kan, jadi orang berpersepsi masing-masing. Gitu loh. Oke, Pak Forum Keadilan tolong dong ya, sebagai wartawan terbuka aja Pak apa adanya Pak. Nggak usah khawatir Pak. Buka-bukaan aja, semua surat kita bongkar, kita lihat. Biar terang benderang Pak ya. Jangan semua cuma ngomong-ngomong dan ngomong, memfitnah, menuduh kemana-mana gitu ya. Mana suratnya kita lihat. Yang masih jadi pertanyaan bagi kita semua, apakah sampai hari ini orangnya sendiri, Profesor Ferry Latuhihin, sudah dipanggil dan sudah datang ke kantor pajak atau tidak? Itu masih jadi pertanyaan. Dan yang kedua, sebetulnya apa yang terjadi di balik semua ini? Karena Oke, itu pada podcast kali ini lanjut. bongkar-bongkar buka-bukaan Tuh. untuk Anda semua. Mau bongkar-bongkar buka-bukaan mana suratnya? Bongkar kalau mau bongkar kita lihat suratnya. Takutnya Bapak nggak ngerti. Bapak ini salah baca takutnya. Ya, karena nggak ngerti pajak. Terima kasih, Prof. Terima kasih Kang atas undangannya. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Prof, ini kan kita semua tahu bahwa Anda sejak lama sangat kritis Ya. terhadap negara, terhadap APBN, dan makin ke sini kemudian orang melihat pada satu sosok, yakni Menteri Keuangan Purbaya. Ya. Nah, berkenaan dengan persoalan yang akan kita perbincangkan dan sebenarnya sudah jadi perbincangan banyak orang, pemanggilan kami para podcaster yang mengundang Anda, apakah Prof merasa bahwa memang Prof dijadikan target oleh Menteri Purbaya? Benar, itu benar sekali. Sebab begini, sebelum orang pajak, ya kan, pegawai pajak datang ke rumah saya, kira-kira 2 bulan lalu atau 2 bulan setengah lalu ya, saya lupa tanggalnya. Saya udah mendapat pesan dari seorang kawan saya, terus terang aja, Pak Raden Pardede. Nah, Raden Pardede, siapa sih orang ini? Nggak jelas juga sih. Mohon maaf nih ya, nggak jelas juga sih Pak Raden Pardede. Ekonom Indonesia. Nih Pak Raden nih. Ekonom Indonesia. Oh, ya. Dia termasuk yang ikut meramaikan kayaknya ya. Bursa Kementerian Keuangan. Pak Orang Raden, keuangan juga ya? Iya, kita sama-sama dulu di Dana Reksa Research Institute ya, di mana Purbaya juga ikut di situ kan, tahun 2000 ya kan. Nah, Fer, hati-hati kamu nanti didatengin orang pajak. Ya saya cengar-cengir aja kan. Ya, ternyata sebulan kemudian nggak lama bener datang orang pajak. 4 orang datang ke saya, ya kan? Ke rumah? Ke rumah di Cibubur ya.
Saya buka surat panggilannya apa, ternyata di situ tulis bahwa saya juga males bacanya gitu kan, karena saya udah tebak ini ulah purbaya. Oke. Gitu lah ya. Saya punya mobil ini, punya mobil itu, mobil-mobil mewah lah ya Hmm. gitu kan ya segala macam. Saya bilang, saya ketawa ya kan. Saya bilang sama orang pajak, ini ulah purbaya Kang. Saya bilang gitu kan ya. Ya tuh orang pajak tentu ya nggak ngerti apa-apa lah istilahnya ya, Hmm. cuman manggut-manggut aja gitu kan ya. Nah saya nggak ladenin ya kan. Nah nggak lama lagi kira-kira seminggu kemudian datang lagi orang pajak. Dia bilang ini surat panggilan saya lihat ya untuk datang ke kantor pajak gitu kan di Gambir sana. Gitu. Saya nggak ladenin ya kan. Hmm. Saya nggak pernah punya salah apa-apa dengan pajak kok. Oke, jadi dia di Gambir ya, berarti KPP Gambir 3, Gambir 2 mungkin ya, di daerah Gambir. Tadi dia mengatakan orang pajak nggak tahu apa-apa. Nah, ini benar juga teman-teman. Kadang-kadang itu pemeriksaan pajak, itu dia nggak tahu, ini perintah siapa dia nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba ada surat pemeriksaan diterbitkan, tiba-tiba dia sudah ditugaskan oleh kantor pusat untuk periksa orang gitu ya. Ini terjadi teman-teman. Jadi orang pajak di level bawah, di level KPP, memang nggak ngerti apa-apa. Memang dia, ya udah, gue dikasih surat tugas, gue disuruh periksa orang, ya udah gue periksa gitu loh ya. Dan mereka juga tidak mau pusing mengenai ini perintah atasan kah, perintah Pak Dirjen kah, perintah Purbaya kah, udah nggak peduli. Karena sudah ada surat tugas, ya tugas gua kerjain gitu loh. Sama kayak kayak Pak Polisi gitu ya. Pak Polisi kalau disuruh disuruh panggil orang, ya dipanggil gitu loh. Dia nggak peduli ini urusan politiknya nggak peduli ya. Itu udah betul. Cuman si Pak Ferry mengatakan saya nggak pernah punya salah apa-apa dengan pajak. Nah, ini blunder teman-teman ya. Seberapa yakin lu tidak punya masalah pajak? Buktinya itu masalah mobil gimana? Jadi ada data, itu adalah fakta ya, adalah fakta bahwa Bapak ini ada masalah dengan pajak. Ada masalah bukan berarti dunia kiamat, Pak ya. Ada masalah bukan berarti Bapak akan dipenjara, bukan berarti begitu. Maksudnya adalah Bapak perlu klarifikasi, Bapak perlu benerin ini masalah gitu ya. Bukan berarti Bapak mesti suruh bayar pajak sekian-sekian miliar gitu, enggak juga ya. Jadi banyak orang itu karena merasa tidak bersalah, karena merasa percaya diri, dia cuekin. Nah, ketika dia cuekin, tiba-tiba terbit tagihan pajak sekian miliar, langsung ngamuk, langsung playing victim, langsung bilang DJP itu jahat gitu ya. Padahal lu sendiri tidak berusaha membereskan masalahnya. Ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba jadi tersangka, Bapak ngamuk-ngamuk kemana-mana nih. Padahal Bapak tidak pernah datang ke kantor pajak, tidak pernah mau ngeberesin dengan benar. Salah juga itu Pak ya. Jadi jangan merasa mentang-mentang lu merasa nggak pernah bersalah, kemudian lu cuekin gitu loh. Justru karena ada surat pajak itu sudah indikator ada masalah gitu loh. Terus terang Pak ya, dalam karir gua sekian mungkin puluhan tahun ngurusin pajak ya, belum pernah gue lihat orang dipanggil surat pajak dan memang clear tidak ada masalah tuh gue nggak pernah lihat. Minimal ada 1 atau 2 atau 3 masalah ya Pak ya, yang masih diklarifikasi gitu ya. Minimal klarifikasi lah gitu. Ya kan ya, ini dan saya yakin juga ini ulah purbaya gitu Ya. kan ya. Nah akhirnya pada suatu hari ya saya bilang ini udah nggak bisa didiemin nih kalau umpamanya ini terus-terusan ngerongrong saya. Ternyata nggak datang-datang lagi. Orang pajak ini. Orang pajak nggak datang-datang lagi. Nah yang Nah, oke. Ketika orang pajak tidak datang-datang lagi, bukan berarti kabar baik ya, Pak Ferry dan teman-teman semua ya. Ketika orang pajak tidak datang lagi, bukan berarti kabar baik, bukan berarti masa lalu selesai ya. Bisa aja tiba-tiba muncul yang namanya STP, SKP, atau bahkan status tersangka. Itu bisa terjadi loh Pak ya. Hati-hati Pak ya. Jangan sampai Bapak mentang-mentang sombong ya, arogan juga nih Pak Ferry, mohon maaf nih ya. Mentang-mentang gua merasa benar, gua tidak pernah bersalah, ya udah lu nggak mau datang lagi, ya udah bagus gitu kan. Jangan begitu Pak. Yang namanya surat pemeriksaan pajak harus di closing. Closingnya cuma ada 2 kemungkinan, WP dibilang bersalah atau WP dibilang tidak bersalah. Dan hampir tidak pernah terjadi ya WP dibilang tidak bersalah ya, hampir tidak pernah terjadi Pak. Oke, hati-hati Pak ya. Jadi sebaiknya diberesin, diklarifikasi, kalau perlu kita bongkar ke media Pak, kepada publik biar tahu nih kita semua masalahnya apa sih Pak. menjadi saya marah yaitu ketika Bank Pumpida itu nunjukin surat panggilan terkait dengan saya menjadi tamunya gitu kan. Ternyata bukan Bank Pumpida aja yang mendapat surat itu, Hensat ya, Hendy Satrio, Bang Akbar Faisal, Prof Renald Kasali, ya kan, Helmi Yahya gitu kan ya. Lah, kok kenapa saya doang yang dipertanyakan gitu kan ya? Bahwa ini udah dendam pribadi ini ya kan, ini udah pasti dendam pribadi. Oke. Jadi
Pak Renal Kasali kan memberikan podcast kepada banyak orang. Pak Hendy Satrio juga sama, Forum Keadilan juga sama kan. Mereka ini kan mempodcast banyak orang, tetapi kenapa hanya dipanggil untuk kasusnya Pak Ferry atau Hihin gitu kan? Itu kan indikator. Itu indikator bahwa ini lagi dikerjain atau indikator ini perintah Pak Purbaya. Dan gue sependapat ya, itu indikator gue setuju. Tetapi indikator itu bukan berarti Bapak tidak bersalah, ya kan? Indikator itu bukan berarti Bapak tidak boleh diproses hukum. Begitu ya, Pak Ferry. It's Jadi, 7 hours. gue sebagai seorang penegak hukum ya, bukan hukum, sebagai seorang konsultan pajak ya, gue tak paham permainan seperti ini gitu loh. Jadi ibaratnya gini loh, ibaratnya ada 10 orang naik motor nggak pakai helm, yang ditangkap cuma satu. Terus yang satu ini ngomel, loh kenapa yang di situ nggak ditangkap? Kan 10 orang nggak pakai helm, kenapa cuma gue ditangkap? Kenyataan bahwa bahwa hanya lu yang ditangkap, bukan berarti lu tidak bersalah. Gitu loh, paham maksud gua, Pak ya? Ini kan kita orang akademis ya, paham dong logikanya ya? Ya, dari semua podcaster hanya satu yang dipermasalahkan, bukan berarti Bapak tidak bersalah, gitu ya. Nah, satu hal mengenai ini ada indikasi, apa namanya, dikerjain Purbaya itu betul, itu boleh, tetapi boleh diucapkan gitu ya, tetapi kan bukan berarti kasus pajaknya jadi hapus atau jadi hangus, enggak dong. Kasus pajak tetap masih diperiksa, Pak, tetap masih diberesin, Pak ya. Walaupun ini kalaupun benar deh ini perintah Pak Purbaya, tetap aja kasus pajak Bapak harus diberesin dengan prosedur pajak, bukan dengan prosedur prosedur no viral no justice, Pak ya. pribadi. Nah, oleh karena itu saya bilang oke kalau dalam pribadi ya. Dan yang lebih lucu lagi, Dirjen Pajaknya sendiri, Pak Bimo, itu membisikkan kepada kawan saya, menyatakan mohon sorry kepada Prof. Ferry, itu bukan ulah saya. Ini firm. Ini firm. Artinya orang yang dibisikin itu betul-betul dipercaya. Betul-betul ya bisa dipercaya. Oke. Nah, saya nggak usah sebut nama. Nggak sebut namanya ya. Mana Pak Bimo nih? Bener nggak Pak Bimo ngomong itu? Masa kepala KPP, Pak Dirjen Pajak ngomong begitu? Malu-maluin kita-kita ya, malu-maluin gua aja ya. Kita-kita aja nggak pernah lepas tangan ya kalau kita disalahin orang gitu ya. Masa Pak Dirjen sampai minta maaf ke Prof. Ferry? Gue sih antara percaya nggak percaya ya guys ya. Mohon maaf nih Pak Ferry ya. Gue sih mohon maaf nih. Agak-agak too good to be true ya kalau Pak Bimo sampai bisikin orang minta maaf kepada Prof. Ferry. Menurut gue sih nggak make sense ya. Menurut gue ya. Gue sih agak-agak setengah-setengah nggak percaya ya kalau Pak Bimo sampai ngomong gitu ya. Karena kan dia tahu Prof. Ferry ini bisa viral ya. Masa dia ngomong begitu? Minta maaf bukan ngerjain gua. Namanya tentunya ya. Betul. Lah, kalau begini makin kental dong. Ini kayak anak kecil nih ya, balas dendam dengan cara-cara yang saya bilang abuse of power. Ya ini udah masuk ke dalam abuse of power gitu kan ya. Nah sampai akhirnya saya diundang oleh Kang Ferry Irwandi ya kan dengan Kang Ferry Amsari waktu itu kita bikin podcast bertiga tiga Ferry gitu kan ya saya bongkar di situ ya kan ya. Karena kenapa saya harus bongkar? Karena ini perlakuan pada saya ini perlakuan yang sangat kekanak-kanakan oleh seorang Menteri Keuangan yang tidak pantas dilakukan gitu ya. Dan memang akhirnya saya bongkar apa adanya. Mau nanya apa aja soal itu saya bongkar apa adanya gitu kan ya. Nah, maksud saya begini ya. Ini Pak Presiden harus hati-hati dengan orang seperti ini yang masalah pribadi dibawa ke dalam di dalam hasanah ya wewenang. Ya kan, ini udah nggak pantas sekali gitu loh ya. Masalah pribadi selesaikan secara pribadi, jangan menggunakan kekuasaan atau wewenang untuk menyerang orang yang kita tidak sukai gitu kan ya. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu saya akan bilang saya keep fighting ya kan, saya akan keep fighting kalau saya terus diganggu. Ya gitu sih Kang. Oke, tadi ada dua frase yang agar tidak lupa saya catat Bang. Ya. Pertama soal balas dendam, yang kedua soal masalah pribadi. Bisa diterangkan nggak? Apa yang kemudian membuat Menteri Purbaya merasa harus membalas dendam? Dan apa sebetulnya lebih kalau bisa dielaborasi yang disebut sebagai masalah pribadi itu? Ya, karena sejak awal pada waktu dia diangkat menjadi Menteri Keuangan, saya sebagai ekonom, ya kan saya dong berhak bersuara, ya kan? Oke, teman-teman silakan nonton lagi teman-teman ya di Forum Keadilan TV itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Gue sih sudah nonton semua sampai selesai. Dan terus terang gue sebagai konsultan pajak sama sekali tidak mendapatkan suatu keterangan atau suatu penjelasan atau
masih gelap ya kasusnya Pak Ferry ini ya. Ceritanya apa sih? Kasusnya apa sih? Suratnya mana sih? Di-foto aja Pak atau di-scan suratnya ya, kasih ke gua biar kita publish Pak, biar kita lihat dan kita bisa kasih pendapat, pendapat sebagai profesional konsultan pajak ya. Jadi masalahnya apa, kita bahkan bisa bantu Bapak untuk ngeberesin masalah itu gitu. Daripada Bapak kuar-kuar seperti ini, masalah balas dendam, masalah pribadi, itu mah nggak penting Pak di dunia pajak Pak ya. Di dunia pajak tuh nggak terlalu penting masalah pribadi-pribadi beginian. Kalau surat pajak sudah terbit, ada suratnya nih, ada nomornya nih, itu harus closing. Closing-nya hanya ada 2 kemungkinan, Bapak bersalah atau Bapak tidak bersalah, gitu ya. Tetapi kalau di sepanjang perjalanan ini Bapak cuekin, Bapak tidak mau urus, bisa jadi orang pajaknya nekat. Kalau orang yang pajaknya nekat, ya udah Bapak dinyatakan bersalah secara jabatan istilahnya ya. Istilahnya sewenang-wenang, suka-suka dia. Karena Bapak tidak mau hadir. Kalau Bapak tidak mau hadir, berarti kan suka-suka dia aja menyatakan Bapak bersalah. Lah nanti kalau Bapak dibilang bersalah, Bapak playing victim lagi, bilang koar-koar Purbaya lagi yang salah kan. Padahal Bapak sendiri tidak mau urus gitu kan. Jadi, saran gue kepada Pak Ferry, proseslah hukum sesuai hukum, ya. Walaupun Bapak merasa di belakang itu ada intimidasi kekuasaan, tetap nggak bisa. Yang namanya hukum tetap masih diproses sesuai hukum ya, karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Dan saran gue untuk Pak Purbaya, ya Pak Purbaya jangan gitulah Pak ya, sebagai warga negara jangan jangan begitulah ya, ngopi-ngopi aja lah Pak sama Pak Ferry ya. Gua rasa Pak Ferry juga enjoy banget ya kalau diajak ngopi ya. Gue sih suka ya dan gue pengen kapan-kapan ngajaklah Pak Ferry ini ngopi-ngopi atau podcast ya. Cuman kalau dikasih cookies sih nggak masuk akal ya si si Hendy Satrio itu ya. Oke, terima kasih teman-teman, Pak Ferry, Pak Purbaya, semoga berdamai. Masa teman-teman masa lalu sekarang malah jadi musuhan ya, sudah tua, sudah sama-sama dewasa, sama-sama tua, jangan musuh-musuhan lah. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.